Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi dunia, pandemi global COVID-19. Banyak orang berprasangka bahwa saja COVID-19 ini adalah sebuah bala bencana. Banyak orang berkata bahwa COVID-19 ini adalah sebuah mara bahaya besar. Banyak orang berkata bahwa COVID-19 ini adalah sebuah bencana besar. Padahal kadang-kadang kita melupakan ada 3 hikmah besar di balik pandemi virus Corona 19 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah pertama dari Allah datangkan virus corona ke dunia ini, yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kembali kepada Allah, agar kita menyadari bahwa ternyata kita ini lemah. Lihat bagaimana negara adidaya Amerika Serikat, mereka jatuh karena virus corona. Lihat apa kurangnya kekuatan ekonomi Cina. Cina pun ternyata jatuh karena virus corona. Lihat bagaimana kecerdasan menteri-menteri kesehatan dunia, Italia, Inggris, Jerman, ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Semuanya jatuh karena virus corona. Maka dari itu, kita harus kembalikan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari virus corona ini agar mengajarkan kepada manusia bahwa kita ini lemah, bahwa kita tak punya apa-apa, kita tak bisa apa-apa, kita tak bisa melakukan apa-apa. Sehingga pandemi 19 ini, pandemi virus Corona 19 ini mengajarkan kita, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia merasa lemah, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalilah engkau kepada Allah yang Maha Kuat. Ketika kita sakit, sesungguhnya secerdas apapun dokter yang kita datang kepadanya untuk berobat, semahal apapun obat yang kita minum, mereka tak bisa mengangkat penyakit kita. Obat-obat itu tak bisa menyembuhkan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalikan kepada Allah yang Maha Syafi. Allahumma rabban nas mudhibal ba'sya isfi anta syafi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu hikmah pertama dari virus corona agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit ini dari dunia ini, bahwa hanya kekuatan Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh manusia sudah menyerah, saatnya kita kembalikan dan mempasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita sudah tawakal dan menyerahkan hidup kita pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas semua persoalan dunia hari ini. Itu yang pertama, agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak orang berkata, Bapak Ibu, Ustadz, nanti korban virus corona itu dimandikan atau tidak, dikapankan atau tidak, dikuburkan atau tidak. Banyak orang hari ini menakutkan, merasa takut mereka. Kenapa? Nanti kalau karena virus corona, tidak akan pernah melihat wajahnya, tidak akan pernah lagi melihat tubuhnya, tak akan sempat memeluk tubuhnya karena dilarang oleh polisi, dilarang oleh dokter. Bahkan jenazahnya pun dibungkus oleh plastik, sudah dibungkus oleh plastik, dimasukkan ke dalam peti. Bahkan orang yang menyolatkan pun terbatas, bahkan yang menguburkan pun terbatas. Apakah itu yang kau takuti? Bukan itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah kalau kita mati, kalau kita kena virus corona, amal apa yang sudah engkau miliki?
Kita hanya takut nanti kalau mati dibungkus plastik jenazahnya, tidak ada orang melayat untuk jenazah kita, tidak ada yang menyolatkan kita, tidak ada yang menguburkan kita. Bukan itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah bagaimana nanti kita ketika Allah hadapkan kita dengan kematian. Virus corona itu bukan penyebab kematian. Akan tetapi virus corona itu dapat mendatangkan kematian. Ditabrak mobil bukan menyebabkan kematian. Akan tetapi ditabrak mobil dapat mendatangkan kematian. Yang menyebabkan kematian hanya satu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu telah datang ajalnya, telah datang waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika Allah telah tetapkan ajalnya, sedetik pun tak mampu dia untuk mengulurnya, sedetik pun tak mampu dia untuk memajukannya. Artinya apa? Hikmah yang kedua, agar kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau Allah panggil nyawa kita, dan Allah pasti akan panggil nyawa kita. Apa amal yang sudah kita perbuat? Apa amal yang sudah kita dapatkan? Apa amalan yang sudah kita buat? Bahwasanya virus corona ini mengajarkan kita agar lebih takut kepada Allah, agar mempersiapkan kematian kita, kematian yang sewaktu-waktu datang kepada kita. Dan sesungguhnya one by one, satu demi satu, kita sedang menunggu antrian kematian kita. Hadirin Allah muliakan, ketika kita takut kepada singa, maka kita akan lari dari singa itu agar kita tak diterkam oleh singa. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, wahai engkau yang di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah aja, sudahkah semakin tambah sholatmu? Sudahkah semakin tambah zikirmu? Sudahkah semakin tambah infak sedekahmu? Sudahkah semakin tambah kualitas sujudmu? Sudahkah semakin tambah kualitas taatmu? Atau jangan-jangan di rumah engkau tidur? Atau jangan-jangan engkau dirumahkan, tidak bekerja di kantor, bekerja di rumah saja, tetapi tidur-tidur saja, tetapi hura-hura saja, tetapi santai-santai saja, tidak bertambah ketaatanmu pada Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana virus corona ini mengajarkan sesuatu yang sangat besar kepada kita. Dulu Allah telah berikan tsunami, bencana yang besar. Allah telah berikan likuifaksi di Donggala, Palu, bencana yang besar. Ribuan orang mati. Di Aceh, ratusan ribu orang mati. Allah sudah kirimkan longsor, Allah sudah kirimkan banjir bandang, Allah sudah kirimkan petir, Allah sudah kirimkan angin puting beliung, Allah sudah kirimkan apa lagi? Bencana-bencana besar sudah Allah kirimkan. Mau bencana seperti apa lagi? Bencana besar sudah Allah kirimkan. Hari ini Allah kirimkan bencana dari makhluk yang sangat kecil, yang tak tampak oleh mata. Bukankah engkau tidak seharusnya lebih takut kepada Allah semakin bertambah amalnya? Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Hikmah yang kedua dari virus corona, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah yang ketiga dari virus corona, agar kita kembali kepada Allah, agar kita minta ampun kepada Allah, agar kita istighfar. Karena apa? Kita mendengarkan kabar update setiap hari dari perwakilan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, yang meninggal dunia sudah 800 orang, yang terjangkit virus corona sudah puluhan ribu orang, yang ODP sudah puluhan ribu orang, yang PDP sudah puluhan ribu orang. Kemarin tetangga kita yang mati, kemarin saudara kita yang mati, kemarin orang-orang yang mati. Aku kapan? Allah masih menghidupkan kita hari ini karena dua. Yang pertama, Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah beri kesempatan waktu kepada kita untuk memperbanyak amal kita. Yang kedua, Allah tahu dosa-dosa kita banyak, sehingga Allah masih menghidupkan kita agar kita bertaubat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah Tuhanmu. Yursil alaihim midrarah, maka Allah akan mendatangkan keselamatannya kepada kita. Inilah dia 3 hikmah dari virus corona. Yang pertama,
agar kita kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa virus corona menandakan semuanya jatuh, semua manusia jatuh, semua manusia tak bisa melakukan apa-apa hanya dengan virus yang sangat kecil. Yang kedua, agar kita betul-betul takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Betul, kita takut kepada corona, tapi kadang-kadang banyak manusia hanya takut pada corona, tapi tidak mendekatkan diri pada Allah. Jangan-jangan corona sudah menjadi Tuhan baru bagimu. Yang ketiga adalah agar kita istighfar, agar kita minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.